Jelajah Hutan Tabo-Tabo merupakan naungan dari Balai Diklat Kehutanan di Kementerian Kehutanan. Hutan Tabo-Tabo merupakan Kali ini Menteri Sulawesi berkesempatan menjelajah hutan Tabo-Tabo. Sesuai dengan fungsinya sebagai sarana diklat, saat memasuki tempat ini, ada banyak sarana dan prasarana yang sudah disiapkan. Adalah Pak Ardi, pegawai dinas kehutanan Diklat Tabo-Tabo yang kami jumpai di sini. Kawasan hutan Diklat Tabo-Tabo ini itu ditunjuk ya, penunjukan itu di tahun 1978. Ya, dulu masih balai, namanya Balai Latihan Kehutanan. Di tahun 78 itu dipenunjukkan. Kawasan hutan Diklat Tabo-Tabo ini mempunyai luasan kurang lebih 601,26 hektar. Ya, 601,26 hektar. Di kawasan hutan Diklat ini pun ada beberapa spesies juga, termasuk satwa berupa makaka maura, ada kemudian tarsius, dan ada kupu-kupu juga yang mungkin tidak kalah di Bantimurung. Karena kemarin waktu kita penelitian ada datanya di kantor di Subiang, itu ada kurang lebih 3-4 jenis itu. Ada jenis di Tabo-Tabo yang tidak ada di Bantimurung. Juga ada kupu-kupu yang dilindungi juga ada di hutan Diklat Tabo-Tabo ini. Kemudian satwa yang lainnya juga berupa ular juga ada ya, yang berbisa, yang semacam ular hitam itu sejenis kobra, tapi kita namakan di sini, kalau masyarakat lokal di sini bilangnya ular hitam. Menelusuri hutan Tabo-Tabo ada beberapa jalur trekking dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Jalur trekking pertama yang kami telusuri yaitu air terjun Tabo-Tabo dengan jarak kurang lebih 1 km dari Pusdiklat. Sebelum sampai ke air terjun, ada beberapa ekor rusa yang kami jumpai di sini. Sayang sekali di perjalanan ini, kami tidak bertemu monyet hitam endemik Sulawesi dengan nama latin Macaca maura.